Ada kalanya kita menemukan diri kita terjebak dalam pola yang sama atau mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Itulah mengapa prinsip hidup itu sangat penting. Mereka mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu menemukan kembali roda setiap kali kita menghadapi tantangan atau situasi baru. Faktanya, mereka sangat mendasar untuk menjadi manusia. Tetapi kita sering tidak memberi mereka perhatian yang layak mereka terima, sampai semuanya terlambat. Dalam video ini, kita akan menelusuri beberapa prinsip yang dapat kamu gunakan sebagai blok bangunan dalam kehidupanmu sendiri. Mereka akan membantu menyiapkanmu untuk sukses di semua bidang. Karena pada dasarnya, manusia itu tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Sikap mengubah segalanya. Sikapmu mencerminkan bagaimana dirimu melihat dunia dan bagaimana kamu hidup di dalamnya. Dan itu menentukan segala sesuatu mulai dari apa yang kamu katakan dan kamu lakukan, hingga seberapa sukses atau tidaknya tindakan tersebut. Jika kamu memiliki sikap negatif, hidupmu akan ditandai dengan munculnya rintangan, kegagalan, kekalahan, dan keadaan yang biasa-biasa saja. Tetapi jika kamu memiliki sikap positif, hidupmu akan ditandai dengan lebih banyak peluang, kebahagiaan, dan kesuksesan. Hidupmu adalah ekspresi dari sikapmu. Oleh karena itu, penting untuk memilih sikap dengan bijak. Hal baik tidak datang dengan mudah. Mendapatkan pekerjaan itu mudah, tapi sulit untuk menemukan pekerjaan yang gajinya bagus, teman yang bagus, hingga bos yang baik. Demikian pula, mudah untuk bertemu seseorang yang kamu sukai dan bahkan jatuh cinta dengannya. Tetapi dibutuhkan lebih banyak upaya untuk membangun hubungan yang langgeng. Intinya adalah bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kehebatan. Tentu, mungkin ada kalanya keberuntungan berperan dalam kisah suksesmu, tapi mereka yang mengandalkan keberuntungan hanya akan berakhir kecewa. Lagi pula, duduk sambil berharap dan mengharapkan hal-hal baik terjadi tidak akan mengubah apapun menjadi lebih baik. Lebih baik bertindak daripada sekedar berbicara. Kamu pasti pernah mendengar ungkapan ini sebelumnya. Ini adalah konsep sederhana untuk dipahami, tetapi sering diabaikan. Orang mungkin memberitahumu hal-hal seperti mereka mencintaimu atau mereka peduli denganmu, tanpa benar-benar melakukan apapun untuk menunjukkan cinta atau perhatian mereka. Mereka bahkan mungkin mengatakan hal-hal ini tanpa memikirkan apa yang mereka katakan sama sekali. Mereka hanya mengatakannya karena mereka merasa harus melakukannya, tetapi tidak peduli apa yang dikatakan seseorang. Jika tindakan mereka tidak mencerminkan kata-kata itu, maka kata-kata mereka tidak berarti apa-apa. Jika kamu ingin dianggap serius dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, maka tindakanmu itu harus sesuai dengan apa yang kamu katakan. Penundaan akan menyeretmu. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga, dan penundaan adalah salah satu cara termudah untuk menyia-nyiakannya. Ketika kamu menunda-nunda suatu hal, kamu juga menyia-nyiakan produktivitasmu, karena kamu mungkin tidak akan mencapai sebanyak yang kamu bisa lakukan jika kamu berhenti menunda dan mulai bekerja. Hal-hal itu masih perlu dilakukan di beberapa titik. Jadi mengapa kita tidak melakukannya sekarang? Ini mungkin tampak luar biasa, tetapi begitu kamu memulai sesuatu dan menyalakan api yang ada dalam dirimu, kamu mungkin akan merasa takjub betapa lebih efisien dan produktifnya dirimu ketika kamu berhenti untuk menunda pekerjaan. Hidup tidak memberi semua yang kamu inginkan. Sangat mudah untuk berpikir bahwa hidup terdiri dari semua hal yang dapat kamu miliki. Tetapi pada kenyataannya ini adalah serangkaian pertukaran dan pengorbanan. Kamu tidak bisa memiliki semuanya, jadi kamu harus berkorban dan memprioritaskan hal-hal yang paling penting bagimu. Ini mungkin terdengar jelas, tetapi ada banyak orang yang menjalani hidup mereka tanpa prioritas dan sedikit batasan pada apa yang mereka harapkan dari orang lain. Ini adalah konsep penting untuk dipahami, karena membantumu untuk meletakkan segala sesuatunya dalam perspektif dan membantu memahami bahwa beberapa hal mungkin di luar jangkauan setidaknya untuk saat ini. Dengan pemikiran ini akan menjadi lebih mudah untuk berkorban dalam mencapai tujuan yang paling penting. Merasa sedih setelah membuat keputusan. Merasa sedih setelah membuat keputusan bukan berarti itu salah. Tidak peduli seberapa besar kita ingin percaya atau sebaliknya. Ada situasi di mana kita dipaksa untuk membuat keputusan yang dapat membuat kita merasa sedih dan bahkan bersalah. Tapi itu tidak berarti pilihan yang buruk. Faktanya, terkadang pilihan yang paling sulit adalah pilihan yang paling dibutuhkan. Setiap kali kamu membuat keputusan besar seperti berganti kewarganegaraan, mengakhiri hubungan dengan pasanganmu, atau berhenti dari pekerjaanmu dan memulai sesuatu yang baru, akan ada banyak emosi yang terlibat. Tetapi perasaan ini bersifat sementara dan seharusnya tidak menghalangimu untuk tetap bergerak maju dan membuat pilihan lain dalam hidupmu. Reputasi yang baik lebih mahal daripada uang. Uang yang hilang dapat diperoleh kembali, tetapi untuk reputasi yang hilang, itu tidak akan pernah untuk dikembalikan.
Seseorang yang memiliki reputasi baik dihormati oleh orang lain. Orang-orang mengagumi mereka dan ingin menjadi seperti mereka karena kualitas dan prestasi positif mereka. Kebalikannya juga benar, seseorang dengan reputasi buruk tidak akan mendapatkan banyak rasa hormat atau pertimbangan. Membangun dan melindungi reputasimu akan membutuhkan usaha, tetapi akan terbayar dalam jangka yang panjang. Hidup ini adalah pelajaran. Hidup adalah pembelajaran dari sebuah proses. Dari setiap pelajaran akan berulang sampai kamu mempelajarinya. Ini bisa jadi sulit karena pikiran kita sering disibukkan dengan masalah, hambatan, dan gangguan. Namun perasaan kita memberitahu kita kapan kita perlu belajar dari situasi tertentu. Ketika sesuatu membuatmu frustasi atau kecewa, itu menunjukkan kesalahan dalam pemikiran atau perilakumu yang perlu diperbaiki. Yang perlu kamu lakukan adalah belajar dari respon emosional tersebut dan mengenali pelajaran yang mereka berikan agar tidak terjadi lagi. Ada solusi di setiap masalah. Jika kamu tidak tahu bagaimana caramu keluar dari sebuah kekacauan yang kamu hadapi saat ini, izinkanku untuk memberitahumu. Selalu ada jalan keluar. Kamu hanya perlu fokus menemukannya, dan langkah pertama untuk menemukan jawaban adalah berhenti berfokus pada apa yang dilakukan masalah itu padamu. Alih-alih, kamu harus paham bahwa masalahmu itu hanyalah masalah karena pengaruhnya terhadap hidupmu saat ini, dan tidak ada alasan masalah itu harus berlanjut selamanya. Begitu kamu memasukkan konsep ini dalam kepalamu, segalanya tampak jauh menjadi lebih cerah. Tiba-tiba itu bukan perjuangan lagi. Sebaliknya, itu akan menjadi tantangan, bahkan mungkin menjadi sesuatu yang menginspirasi. Triknya di sini tidak hanya terletak pada menemukan solusi, tetapi juga mengadopsinya ke dalam rutinitas harianmu, sehingga perubahan akan menjadi sebuah kebiasaan. Kamu adalah musuh dirimu sendiri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk melihat diri sendiri secara jelas dan objektif melalui kontemplasi dan introspeksi. Ini memungkinkanmu untuk membuat keputusan yang cerdas tentang hidupmu dan membantumu memahami apa yang menjadi motivasi perilakumu. Begitu kamu menyadari bahwa pikiranmu adalah milikmu, akan lebih mudah bagimu untuk mengendalikannya dan menggunakannya untuk membantu daripada menghambat kemajuanmu. Satu-satunya cara yang benar-benar dapat meningkatkan dirimu adalah dengan mengendalikan keberadaanmu sendiri, dengan terlebih dahulu mengatasi gejolak internal, ketidakpastian, dan kurangnya kepercayaan diri atau emosi lain yang menahanmu dari sebuah kesuksesan. Sehat itu penting. Seringkali kita tidak menyadari pentingnya kesehatan kita sampai kita menghadapi suatu penyakit atau menjadi sakit. Sayangnya kebanyakan orang menunggu hingga keadaan darurat atau krisis terjadi sebelum memutuskan untuk mengubah kebiasaan gaya hidup dan mengutamakan kesehatan. Tapi begini masalahnya, kamu tidak akan bisa sehat nanti kalau kamu tidak menjaga dirimu sekarang. Jika kesehatan itu penting bagimu, maka kamu harus benar-benar menjadikannya prioritas mulai dari hari ini. Tidak ada yang abadi. Hidup ini penuh suka dan duka, saat-saat baik dan buruk. Satu-satunya hal yang tetap konstan adalah perubahan. Jadi jangan berpegang pada sesuatu yang tidak dapat kamu kendalikan. Ketika hidup memberimu masalah, mungkin sulit untuk mempertahankan optimisme dan rasa syukur atas apa yang kamu miliki, dan terlalu mudah untuk fokus pada sesuatu yang buruk. Namun alih-alih memikirkan hal-hal yang negatif, kamu lebih baik mendorong dirimu dengan mengingat bahwa tidak ada yang tetap sama selamanya. Situasi buruk pada akhirnya akan berlalu. Jika mereka tidak berakhir dengan sendirinya, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengubah sesuatu. Hal-hal yang baik juga akan berakhir. Jadi jangan pernah menganggap remeh juga. Nikmati setiap harimu, karena kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok.